Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-waliyis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa afdalil qadat, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Pemirsa Jateng Pos TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bulan Rajab dan bulan Sya'ban telah kita lewati dan sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Yang mana dan bulan Ramadan tersebut dikatakan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di bulan itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan suatu ibadah, yang mana ibadah tersebut apabila dikerjakan di bulan-bulan yang lain hukumnya sunnah, bisa jadi wajib kalau dinazarkan atau qadha. Akan tetapi tatkala masuk bulan Ramadan, ibadah tersebut menjadi wajib bagi setiap umat, setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan bagi setiap hambanya untuk melaksanakan ibadah bulan puasa bulan Ramadan. Dan ibadah puasa bulan Ramadan itu juga termasuk daripada arkanul Islam, yang mana tatkala orang mengaku bahwasanya dirinya itu beragama Islam, maka dia harus memenuhi rukun-rukun Islam yang ada 5. Di antaranya itu adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Maka tatkala seseorang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengaku bahwasanya dirinya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan ibadah puasa itu sendiri itu merupakan suatu ibadah yang memiliki pahala yang sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganggap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada setiap orang yang berpuasa dengan pahala yang sangatlah agung, pahala yang tidak ada hitungannya, pahala yang tidak ada kadarnya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana adzibih. Sesungguhnya setiap amal ibadah Bani Adam itu lahu, yaitu kembalinya kepada dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan lahu di sini? Para ulama menyebutkan dan menafsirkan hadis tersebut. Yang dimaksud dengan lahu yaitu adalah setiap ibadah Bani Adam itu mempunyai kadar pahala tersendiri. Contoh salat, kadar pahalanya berapa? Zakat, kadar pahalanya berapa? Bersedekah dan lain sebagainya, semuanya mempunyai hitungan kadar pahala-pahala yang sendiri. Akan tapi apabila ibadah itu berupa ibadah puasa, maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa shaum fa innahu li wa ana adzibih. Kecuali berpuasa, sesungguhnya puasa tersebut untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana adzibih, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tersebut tanpa ada hitungan, tanpa ada hisab sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha Dermawan Al-Karim, As-Sakhi, yang mana Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan suatu anugerah kepada hambanya, tentu tidaklah sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah, terlebih-lebih ibadah puasa yang pahalanya tidak ada hitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya maksud daripada hadis tersebut yaitu adalah ada suatu cerita yang mana ada seorang tatkala nanti di hari kiamat dia termasuk golongan orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi dalam artian dia mendapatkan pahala yang sangatlah banyak daripada Allah, berupa pahala salatnya, berupa pahala zakatnya, berupa pahala sedekah, berupa pahala amal-amal yang baik, semuanya diberikan, semuanya dia miliki pahala-pahala besar tersebut. Namun tatkala dia sampai di yaumil hisab, di waktu perhitungan amal ibadah seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat bahwasanya fulan termasuk orang yang bangkrut, yang masuk ke dalam kategori hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Yang mana Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya orang yang bangkrut di hari kiamat itu adalah orang-orang daripada umatku yang datang dengan membawa pahala yang sangatlah besar, pahala salat, pahala zakat, bahkan pahala puasa, pahala haji dan lain sebagainya. Akan tapi tatkala dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tampak dia pernah memukul orang lain, dia pernah mencaci maki orang lain, dia pernah menghina orang lain, dia pernah mengqadzaf orang lain. Maka dosa daripada orang yang dia zalimi akan diberikan kepadanya tatkala pahalanya dia sudah habis. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala yang akan lakukan, pahala daripada orang yang menzalimi akan diberikan kepada orang yang terzalimi, sehingga tatkala pahalanya itu habis, maka dosa daripada orang yang dia zalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi tersebut. Tatkala pahalanya habis, tinggal dosa-dosanya saja, dia tidak mendapatkan pahala sama sekali daripada amal ibadah yang telah dilakukan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala para malaikat ingin memasukkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan kepadanya, "Wahai fulan, bahwasanya engkau masih ada mempunyai satu pahala yang aku simpan," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut heran, pahala apa itu wahai Allah? Maka Allah mengatakan yaitu adalah pahala puasa, dan diberikan pahala puasa tersebut kepada orang itu, maka ditimbang kembali amal ibadahnya dan unggullah pahala puasanya daripada dosa-dosanya, sehingga dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu keajaiban, suatu keistimewaan, suatu kemuliaan bagi seseorang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan digolongkan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan ibadah puasa kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah puasa yang terbebas daripada maksiat kepada Allah, terbebas daripada cacian kepada orang lain, terbebas daripada menzalimi orang yang menzalimi sesama saudara kita semuanya, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut dan digolongkan sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa orang juga yang tidak mendapatkan pahala daripada ibadah puasa tersebut, yang mana orang itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, terutama lagi orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka orang tersebut akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan atau keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, terlebih pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak digolongkan menjadi golongan orang yang seperti itu, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu memuliakan bulan Ramadan, menjunjung tinggi akan kemuliaan bulan Ramadan, dan selalu bersemangat di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita
menjadi orang-orang yang beruntung kelak di hari kiamat dan digolongkan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya, para syuhada, para sholihin, para ulama, sehingga kita dapat hidup dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.